Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa dan Mama. Yuk dorong putra-putri Anda yang bersekolah minggu untuk mengikuti kegiatan Bethel Kids, yaitu Sabtu Ceria Be Like Jesus. Diadakan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 9 pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Papa Mama bisa mendaftar ke Kak Susan dan Kak Joyce Kairupan. Buruan daftar ya, karena pendaftaran ditutup sampai tanggal 27 Juni 2021. Dan disediakan hadiah menarik loh buat adik-adik. Buruan daftar ya, God bless you! Pelayanan Misi Berkat bekerja sama dengan Sinode GBI mengadakan gerakan 100 juta rupiah untuk pembangunan rumah Tuhan di Nusa Tenggara Timur. Ada banyak saudara-saudara kita di NTT yang tidak memiliki bangunan gereja yang layak untuk tempat beribadah. Oleh sebab itu, sebagai tubuh Kristus kami mengajak saudara sekalian untuk menabur bagi pembangunan gereja tersebut. Donasi saudara sekalian dapat ditransfer ke nomor rekening PMB berikut, yaitu Bank BCA 413-3045-789 atas nama Gereja Bethel Indonesia, dan Bank CMB Niaga 8000-6855-6700 atas nama GBI Bethel PMB. Jangan lupa menyertakan angka 05 di akhir nominal transfer saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudari, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night diadakan pada Rabu 16 Juni jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Bapak Pendeta Wahyudi Rusli yang akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari GBI Bethel Tasikmalaya. Shalom, untuk kamu yang masih SMP sampai SMA, yuk isi liburan sekolah kamu untuk ikutan retret tahunan Bethel Teens XCL 2021 dengan tema tahun ini Build Up. Catat di kalender kalian ya, tanggal 1 sampai 2 Juli. Acara ini dilakuin secara online loh. Jadi, pastiin diri kalian untuk daftar di link bit.ly/xcl21. Dan jangan lupa untuk lengkapin koleksi kalian dengan beli merchandise XCL di tahun ini. Bukan hanya bakal rame, tapi pasti kita juga akan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Start, stay, and with Jesus. See you on XCL 2021. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita akan masuk dalam doa dulu ya. Biar ada kehadiran Tuhan di tempat ini, biar Tuhan melindungi kita dalam ibadah pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa, kami bisa datang ke rumah-Mu dan beribadah kepadamu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami di rumah ibadah ini ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Jauhkan sekarang rancangan kecelakaan maut, virus apapun kami tolak dalam nama Yesus Bapa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Berkatin hamba-hamba-Mu yang Bapa yang mengambil bagian dalam pelayanan Bapa, pemain musik, WL, singer, Bapa. Bahkan penerima tamu ya Bapa.
Juga hamba-Mu yang terutama yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar urapan-Mu turun kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Engkau jamah dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sekali lagi boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Boleh kasih salam sehati kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita sebab Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan saudaraku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, sama-sama angkat tangan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari dengan iman saudara katakan bersama di hadapan Tuhan kita. Katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, sama-sama angkat tangan. Hidupku ini, amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Pemusik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, amin. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, amin. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja.
berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan kita, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita dudukkan hati kita pagi hari ini lebih lagi untuk merasakan hadirat Tuhan. Dia Bapa yang baik buat setiap kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Sekalipun hari-hari ini mungkin saudara mengalami beban yang berat, pergumulan, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu baru. Kasih-Nya ajaib buat kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan setiap permasalahanmu. Mari kita datang menghampiri kaki Tuhan, menghampiri hadirat-Nya. Karena hanya di dalam hadirat Tuhanlah letak kekuatan kita. Hanya di dalam hadiratlah kita boleh mendapatkan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Engkau hadir menjamah kami. Engkau hadir melawat kami. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Mari angkat sembahmu, angkat pujianmu. Ini setiap kami anak-anakmu ya Tuhan. Ini setiap kami yang haus akan Engkau. Kami perlu, kami butuh Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Mari sama-sama nyatakan. Terima kasih. Engkau Bapakku yang baik. Sangat ku cinta. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya. Kasih-Mu baik. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan. Tak pernah berakhir. Amin. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Amin. Kau segala. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Sama-sama kita nyatakan. Bapakku yang baik. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya. Di
jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Dia yang baik, sama-sama nyatakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Di setiap hari Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Dan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita mau sembah Dia. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat sembahmu, angkat pujianmu. Dia layak terima pujian, Dia layak terima penyembahan kita, sebab Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat hati kami angkat sembah kami, sujud menyembahmu Tuhan. Haleluya. Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Jamah kami dengan api Roh Kudus, jamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau hadir. Kami perlu Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh jamahan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari kita bersama-sama sembah Dia. Sekalipun dalam lembah yang kelam ya Tuhan, kami tetap melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Sekalipun di dalam beban yang berat, kami tahu Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu kuasa-Mu.
Roh Kudus Engkau hadir. Mari umat Tuhan angkat sembahmu, angkat pujianmu. Yesus hadir di tempat ini. Yesus hadir untuk melawat setiap kita. Dia rindu berjumpa muka dengan muka. Bagaimana kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Engkau Bapa yang sangat baik ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat. Kau yang mengalami akan kebaikan Tuhan hari-hari di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaan. Mari kita mau hampiri Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang terbuka. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Mari kita sama-sama angkat hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hadiratnya katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu bekerja buat setiap kami. Dan siang hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan juga setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus bekerja melawat setiap kami, sehingga melalui penyampaian firman-Mu kami boleh diubahkan, dikuatkan, dan mengalami Engkau sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan iman katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah ini. Saya akan menyampaikan firman
dengan judul Komunikasi dalam Keluarga. Efesus 4 ayat 29 sampai 32 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara sekalian, ada 3 hal perihal komunikasi yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Beberapa hari yang lalu kita mendengar berita yang mengejutkan, seorang terkaya di dunia, Bill Gates, bercerai dengan istrinya Melinda, walaupun mereka sudah menikah selama 27 tahun. Tetapi sebetulnya hal semacam ini sangat banyak terjadi di dunia. Cuma karena Bill dan Melinda Gates itu kaya raya, jadi dunia seperti tersentak. Iblis sedang berusaha menghancurkan banyak rumah tangga. Angka perceraian di mana-mana makin hari makin meningkat. Dan saudara tahu apa ciri yang umum yang terjadi dalam sebuah keluarga yang akhirnya berujung dengan perceraian? Tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara mereka. Kalau ngomong sudah nggak nyambung. Ngomong lama akhirnya berantem, cekcok. Atau kalau mereka ingin mempertahankan pernikahan, jadi diem-dieman, membisu. Atau kalau mau bicara, bicara lewat anak. Ya. Anak ngomong sama papa, papa ngomong sama anak, baru disampaikan ke mama. Atau mungkin ngomong lewat pembantu. Wah, ini lebih parah. Atau mungkin ngomong lewat kertas ya. Kalau ngomong sesuatu nulis atau pakai chat. Tapi kalau berhadapan-hadapan malas untuk berbicara. Saya percaya bahwa kurang komunikasi akan menimbulkan masalah yang serius. Dan masalah serius pada masa kini adalah kurang komunikasi di dalam keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi artinya pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi saudara sekalian, komunikasi itu bukan hanya kita ngomong, tapi benar-benar lawan bicara kita juga dapat mengerti, memahami apa yang kita maksudkan. Dengan demikian kita harus mengirim pesan dengan tepat yang bisa ditangkap juga dengan tepat. Ini merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat. Sehingga kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Saudara sekalian, satu kali ada orang kaya yang ingin mengunjungi papanya di kampung. Tetapi dia mengirimkan terlebih dahulu hadiah untuk papanya yang sudah lanjut usia. Seekor burung beo yang mahal sekali, harganya 70 juta. Kok mahal bener? Karena bisa mengucapkan 7 macam bahasa. Nah, setelah burung beonya datang, seminggu kemudian anaknya nyusul datang. Lalu ditanya, "Pak, gimana? Hadiah saya sudah diterima, burung beo?" "Sudah, nak." "Terus gimana komentar papa?" "Enak." "Loh, maksudnya enak apa?" "Loh, kamu kirim, papa pikir untuk disembelih, udah dimakan." "Waduh, itu harganya 70 juta. Dia ngomong 7 bahasa." Oh, rupanya saudara dikirim lewat paket, pusing dia. Belum sempat ngomong, udah digorok dulu sama bapaknya yang tua ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi akan menimbulkan masalah. Nah, di dalam pernikahan, masalah pun seringkali terjadi karena komunikasi yang nggak nyambung. Pernikahan itu sebetulnya adalah proses berpadunya 2 pribadi yang berbeda menjadi satu. Dan tentu saja 2 pribadi itu memiliki banyak sekali perbedaan. Beda pendapatnya, beda tata nilainya, beda kebiasaannya. Yang satu mencet odol dari bawah, yang satu mencet odol sembarangan. Ini kan bisa jadi ribut kalau tidak dikomunikasikan. Saudara, yang satu rapi, yang satu awut-awutan. Yang satu boros, yang lain iritnya luar biasa. Soal warna aja bisa beda.
Suami mungkin suka warna cerah, istri suka warna gelap. Nah, perbedaan ini kan mesti dikomunikasikan, ya. Jadi betapa penting komunikasi itu kita lakukan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa problem muncul karena rusaknya komunikasi. Manusia pertama, Adam dan Hawa, itu berkomunikasi dengan baik. Karena dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang di sini bukan hanya berarti telanjang terbuka secara fisik, tetapi terutama terbuka secara jiwa, transparan, ada keterbukaan. Dan saya mau katakan di dalam pernikahan lebih gampang telanjang fisik daripada telanjang jiwa. Karena kadang-kadang orang sudah nikah pun masih tutup-tutupi banyak hal kepada pasangannya. Nah, orang yang terbuka adalah orang yang kelebihan ataupun kekurangannya boleh diketahui oleh pasangannya. Karena dia tahu pasangannya pun menerima dia sebagaimana adanya dan tetap mengasihinya. Tetapi sayang, dosa telah mencemarkan komunikasi keterbukaan yang sangat indah antara Adam dan Hawa ini. Apa akibat dosa terhadap komunikasi manusia? Yang pertama, dalam Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi akibat dosa yang pertama, di mana komunikasi itu menjadi rusak adalah pasangan suami istri menyembunyikan pribadi dari pasangannya. Tidak terbuka. Kalau dulu selama ini telanjang terbuka, sekarang mereka menutupi keadaan diri yang sebenarnya. Yang kedua, Kejadian 3:8 ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, selama ini mereka kan komunikasi terbuka sama Tuhan, komunikasi terbuka kepada pasangannya. Sekarang lagi Tuhan jalan di taman, mereka bersembunyi, artinya mereka diam, tidak bicara kepada Tuhan, tidak bicara kepada pasangannya. Ini akibat dosa, saudara-saudara. Dosa merusak komunikasi. Yang ketiga, akibat buruk komunikasi karena dosa, dicatat di Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lah, lihat. Selama ini Adam dan Hawa saling mendukung, saling melengkapi. Sekarang malah menyalahkan. Tuh, gara-gara perempuan yang kamu kasih Tuhan, makanya aku makan buah itu. Lalu perempuan waktu ditegur, memang kamu makan buahnya? Ini ular Tuhan, gara-gara ular maka aku makan. Saling menyalahkan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Itu terjadi akibat dosa. Yang keempat, Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, gara-gara dosa, maka komunikasi tidak lagi diwarnai dengan kejujuran, ketulusan. Tapi bohong, penuh tipu daya. Pura-pura aja Habil nggak tahu tempatnya, pada dia baru membunuhnya. Jadi dosa merupakan dinding pemisah antara suami dan istri, orang tua dan anak, kita dengan orang-orang yang lain. Dan orang yang hidup di dalam dosa, komunikasinya akan buruk. Sedangkan kalau kita hidup di dalam kekudusan, ketaatan akan firman, komunikasi akan baik. Baik dengan Tuhan dan semestinya juga dengan sesama. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak berkomunikasi dengan baik dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, bahkan di gereja di mana kita beribadah dan melayani? Kenapa kita tidak bisa berkomunikasi? Yang pertama, mengungkapkannya sulit. Sulit ngomong, nggak bisa ngomong. Ayo Bu, masalahnya apa? Cuma nangis saja. Karena merasa tidak bisa mengungkapkan melalui kata-kata. Yang kedua, kita tidak berkomunikasi karena merasa percuma. Percuma lah ngomong juga, nggak ada hasilnya. Saya udah berkali-kali ngomong, tetap gini aja. Malah tidak akan tambah baik. Sebetulnya ini salah. Kita harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi terbuka, sehingga masing-masing tahu isi hatinya dan mengharapkan solusi. Saudara tahu perang itu terjadi setelah dua negara yang masing-masing memiliki duta besarnya. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, duta besarnya dipanggil.
komunikasi terputus, perang. Nah, karena itu perlu ada perantara, mungkin itu konselor, mungkin itu psikiater, atau hamba Tuhan, atau seorang rohaniwan yang mendampingi saudara supaya maunya istri apa, maunya suami apa, coba disepakati bersama, jangan merasa percuma. Yang ketiga, mengapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Karena kita menghindari keributan. Sehingga kita malas untuk mengemukakan. Udahlah, jangan dibahas. Daripada ribut, nanti ujungnya ribut. Udah diem aja lah. Dia bilang silent is golden. Benerkah? Diam itu emas? Atau diam itu cuma kuning doang, saudara? Karena kalau ada masalah, mesti terbuka dong. Jangan disimpan di dalam hati, nanti akhirnya meledak. Kalau kita tidak mau membicarakannya, kita akan terus-menerus hidup dalam kepura-puraan. Saudara, jangan bersembunyi dalam sikap diam karena takut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Carilah waktu yang baik untuk membicarakannya secara terbuka. Dan juga gunakan bahasa yang baik. Ya, kita perlu belajar seni bertengkar yang baik. Karena pertengkaran itu walaupun kita tidak harapkan, tapi pasti selalu ada di dalam keluarga. Nah, kita perlu belajar seni bertengkar dengan baik. Misalnya, yang kita serang masalahnya bukan pribadinya. Kita tidak mencari biang keladinya, kambing hitamnya, siapa yang bisa disalahkan. Tapi apa solusinya? Itu adalah seni bertengkar yang baik. Nah, hal ketiga yang kita perlu ketahui perihal komunikasi dalam keluarga adalah cara meningkatkan komunikasi. Nah, ini sangat penting, saudara. Bagaimana kita bisa memperbaiki komunikasi kita satu dengan lain dalam keluarga kita masing-masing. Pertama, kita harus belajar mendengarkan dengan baik. Saya percaya setiap orang punya kebutuhan untuk dihargai dan dikasihi. Kalau tidak, pribadinya akan sakit. Dan bagaimana supaya kita bisa memenuhi kebutuhan akan harga diri dan kasih ini? Cara yang paling simpel, mendengarkan dia. Anak yang didengarkan orang tuanya, spiritnya akan berkembang. Istri yang didengarkan isi hatinya oleh suaminya, nggak akan jadi orang yang sakit jiwa, tetapi pribadinya akan berkembang. Mendengarkan itu powerful, saudara. Sayang sekali banyak orang tua pada masa kini terlalu sibuk. Dia rela memberikan uangnya atau apa saja, asal anaknya nggak ganggu dia, ngajak-ngajak ngomong. Dan tentu saja ini akan sangat merugikan anak itu sendiri. Belajar mendengarkan dengan baik. Nah, mendengarkan, to listen, beda daripada hanya mendengar, to hear. Saudara-saudara, mendengar itu bisa sambil lalu, tapi mendengarkan itu dengan seksama memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita, sehingga kita tidak salah tangkap. Kita perlu minta kepada Tuhan untuk kita bisa memiliki telinga yang dapat mendengarkan. Sediakanlah waktu untuk mendengar orang lain. Pusatkan perhatian, taruh koran, mata jangan terarah kepada televisi tetapi kepada lawan bicara kita. Arahkan posisi tubuh kita kepadanya. Tinggalkan kesibukan kita yang lain. Lalu beri tanggapan terbuka. Artinya bukan ya tidak, tapi maksud kamu begini ya. Saudara memberikan tanggapan terbuka supaya apa yang dia omong saudara simpulkan dan kesimpulanmu itu benar. Lalu saudara mulai memberikan respon. Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa mendengar itu cuma sesuatu yang pasif, cuma diam doang. Tapi ternyata keliru. Mendengar itu adalah sesuatu yang aktif. Kita harus melakukan banyak hal untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita. Ini adalah seni yang harus dipelajari karena membutuhkan konsentrasi tinggi untuk bisa memahami orang lain. Masalahnya kita lebih suka bicara daripada mendengarkan. Bahkan ketika orang lain sedang berbicara kepada kita, kita tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Kita hanya memikirkan jawaban apa yang kita akan sampaikan kepada dia. Kalau dia sudah berhenti bicara. Apalagi kalau beradu argumentasi, lagi ribut. Waduh, makin kita hanya memikirkan satu arah apa yang kita bicara kepada dia. Bukan apa yang dia sampaikan kepada kita. Padahal di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita dua telinga dan satu mulut?
Saya percaya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya pernah membaca kisah ada seorang mahasiswa di Amerika Serikat, jurusan psikologi yang hampir putus sekolah karena tidak punya uang untuk membiayai studinya. Tetapi dengan sedikit uang tersisa, dia menulis dengan biaya murah iklan baris di sebuah koran yang isinya, saya menerima layanan mendengarkan. Siapa yang punya masalah, silakan datang, saya akan dengarkan. Dan biayanya 1 jam $20. Ternyata banyak orang datang, saudara. Terutama orang-orang tua yang sudah tidak pernah didengarkan lagi oleh anaknya, oleh cucunya, oleh orang-orang di sekitar. Waduh, mereka sharing, ngobrol. Nah, orang ini cuma selanjutnya terus modalnya apa? Kursi 2, meja 1, tisu. Karena orang yang lagi ngomong, suka nangis. Tapi saudara tahu, setelah selesai 1 jam, banyak orang merasa lega sekali. Padahal mahasiswa ini tidak memberikan petua atau jawaban apapun. Dia hanya mendengarkan orang-orang itu saja. Dan memang kebutuhannya bukan untuk diceramai, dikhotbahin. Kebutuhan mereka adalah untuk didengarkan. Kalau saudara suka mendengarkan orang lain, keluargamu, saudara akan menjadi orang kesayangan, orang yang paling favorit bagi dirinya. Itu sebabnya mari kita belajar mendengarkan dengan baik. Dan yang kedua, yang terakhir, kita harus belajar berbicara dengan bijaksana. Nah, untuk berbicara ini ada 2 hal yang kita juga perlu pahami. Yang pertama, menyangkut kuantitasnya, kuantitas komunikasi. Yang kedua, kualitas. Nah, untuk kuantitas ini kita harus menyediakan waktu setiap hari bercakap-cakap dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, dengan anak kita atau orang tua kita. Herannya kalau lagi pacaran nggak usah disuruh, ngomong aja rasanya tidak ada lelahnya. Semua ada idenya, ngomong panjang lebar. Tapi kalau udah kawin, waduh ini harus diusahakan. Apalagi kalau kita sudah lelah pulang ke rumah, inginnya diem. Terutama bagi orang yang pekerjaannya banyak bicara, salesman misalnya, atau orang yang sering memberikan seminar, penataran, termasuk pendeta, saudara. Ini kita harus usahakan berbicara di dalam keluarga atau masalah akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan saudara perlu tahu bahwa kebutuhan bicara wanita itu selalu lebih banyak dari kebutuhan bicara pria. Sebab gerakan mulut bayi wanita dari sejak lahir itu lebih banyak dari gerakan mulut bayi laki-laki. Nah, ada sebuah riset di New York yang mengatakan bahwa istri itu punya kebutuhan bicara dengan suaminya sekitar 45-60 menit setiap hari. Masalah muncul karena suami merasa cukup berkomunikasi dengan istrinya 15-20 menit saja setiap minggu, saudara. Lah kan masalah muncul nih. Ada sebuah riset di Praha, Ceko, pendeta mengucapkan rata-rata 3.420 kata per hari kalau dia tidak sedang khotbah. Prajurit di asrama mengucapkan 7.420 kata. Pelajar mengucapkan 8.760 kata. Tapi istri mengucapkan 15.300 kata. Bayangkan. Tapi jangan ketawa dulu, karena rekor dipecahkan oleh ibu mertua. 19.800 kata. Dan saudara tahu istri dan ibu mertua kan sama-sama wanita. Karena itu mari kita menyediakan waktu untuk kuantitas komunikasi, terutama kalau lawan bicara kita adalah wanita, mungkin istri atau anak perempuan dan yang lain. Dan berikutnya adalah kualitas komunikasi. Saudara, kita perlu bicara, tapi bicara dengan bijaksana. Jangan cuma banyak bicara, malah yang akhirnya menimbulkan keributan. Perkataan kita itu sangat berkuasa. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 12 ayat 18 juga berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Betapa pentingnya kita mengendalikan lidah kita. Apakah membawa hal yang baik ataukah hal yang buruk, itu semua ditentukan oleh ucapan kita. Menjinakkan lidah berarti seperti mengendalikan sesuatu yang membuatnya berguna dan menguntungkan. Misalnya air kalau tidak terkendali menjadi banjir bandang yang akan menghancurkan banyak rumah.
Tapi kalau dikendalikan dalam sebuah bendungan, itu bisa mengaliri sawah dan ladang, menyuburkan tanaman. Saudara tahu kenapa komunikasi itu buruk? Karena itu diakibatkan oleh pembicaraan yang tajam, yang cerewet, yang menghakimi. Amsal 25 ayat 24 berkata, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi daripada udah naik ke atas genteng lah kira-kira. Tapi soto rumah pada masa kini bukan di atap rumah. Banyak orang bersembunyi di tempat kerjanya, nggak pulang-pulang. Atau di jalan raya, atau di kafe, atau di rumah temennya. Saudara, kita harus belajar memiliki kata-kata yang membangun. Jangan mengejek dan meremehkan. Apalagi menyinggung-nyinggung anggota keluarga yang lain. Tolol ya kamu seperti ibumu mengungkit masa lalu. Wah, ribut besar akan terjadi. Kamu udah gembrot makan melulu. Waduh, itu sangat menyakitkan saudara-saudara. Karena itu berhati-hati dengan ucapan kita. Kita harus menyatakan kebenaran dengan kasih. Ada orang bilang, saya akan ngomong kebenaran apapun akibatnya. Itu tidak tepat saudara. Karena Alkitab mengajarkan kebenaran selalu disampaikan dengan kasih. Kalau tidak, kejam namanya. Kolose 4 ayat 6 juga berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pilihlah kata-kata yang membangun, penuh penghargaan, belajar memuji pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Jangan gampang mencela, tapi kita kuatkan mereka. Saya percaya kalau setiap hari kita melatih kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, damai sejahtera akan terjadi di dalam pernikahan dan juga keluarga kita. Bahkan dalam hubungan kerja, hubungan di gereja, hubungan dengan masyarakat akan baik. Kalau apa? Kualitas dari komunikasi atau pembicaraan kita itu kita perhatikan. Akhirnya seperti yang kita telah baca dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki komunikasi yang baik yang dilandasi oleh kasih. Firman Tuhan tadi berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa di antara saudara yang hari ini rindu pemulihan dalam komunikasi terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara adik dan kakak, antara teman-teman di kantor, teman-teman di gereja, antara masyarakat. Maukah kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan memampukan kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih yang berdasarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sangat merindukan pemulihan di dalam keluarga kami, khususnya melalui komunikasi satu dengan yang lain. Ampuni kalau kata-kata kami seringkali menyakitkan. Tetapi hari ini kami mau kata-kata kami disertai dengan kasih. Ya Roh Kudus mampukan kami, supaya hati kami lebih tenang, damai sejahtera mengalir. Dan kami juga tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Kami sabar, menahan diri. Dan kata-kata kami adalah kata-kata yang selaras dengan firman. Dalam nama Yesus, pemulihan dalam keluarga terjadi karena pembicaraan kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Sebentar sebelum kami kembali, kami rindu memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan tangan-tangan yang memberi. Apa yang kami beri, kami percaya dapat berguna buat kemuliaan nama Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di Harapan Ninda dan juga dimanapun Tuhan tempatkan para gereja kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan sudah hadir dan melawat kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Terus berkati Indonesia. Kami berdoa kalau ada isu-isu gempa bumi di Jawa Timur, kami berdoa tutup bungkus Indonesia sehingga tidak terjadi bencana alam yang merugikan bangsa kami. Kami berdoa buat tim COVID-19
mulai dari dokter, para medis yang ada di gugus depan. Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah COVID ini segera berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, beri hikmat untuk boleh menangani kondisi situasi bangsa, baik ekonomi maupun keamanan dalam bangsa kami. Kami menyerahkan para pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hamba-Hambamu. Menyerahkan Om Julius, keluarga Pak Rubinadi, Pak Suito, dan juga seluruh pengurus pelayan Tuhan GBI Bethel Harapan Indah, dan sidang jemaat-Mu diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang bergumul dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan dibuka jalan oleh Tuhan. Dalam hubungan rumah tangga suami diberkati, dipulihkan, orang tua dan anak dipulihkan. Terima kasih Bapa. Sekarang sidang jemaat, angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat. Perkatakan amin bagi apa yang saya nyatakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan berkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.